Hello and welcome to GMTV. Hari ini saya ada di Pakuan City Mall, Surabaya. Karena kabarnya Surya Citra Media mengadakan nobar partai perdana Piala Dunia usia di bawah 17 tahun antara Indonesia melawan Ekuador. Dan saat saya merekam video ini sedang berlangsung babak kedua antara Panama melawan Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo di Benowo sana. Tapi saya belum menunggu, saya tuh pengen melihat acara-acara ya, ada kegiatan untuk anjing-anjing ya, menarik. Ada anjingnya ulang tahun kayaknya, jadi dibikinin pesta. Wow, amazing ya. Seperti apa keseruannya kita lihat nanti, nobarnya juga dong. Nah kawan, kayaknya nih ada seekor anjing yang ulang tahun pertama, jadi dibikin di acara. Acara ulang tahun anjing baru kali ini saya lihat secara langsung di depan sapu mata sendiri. Ini ada kue-kue kado-kado nih. Ada anjing-anjing datang lengkap dengan dia pun tuan nyonya sudah pasti. Berkelahi. Ih, baganggu, kalian lihat kawan. Di sana juga ada yang baganggu, kita lihat ini lako-lako dong. Ya, ini kawasan bagian area sini memang untuk di Pakuan City Mall sendiri adalah kawasan ramah anabu, ramah piaraan. Jadi lako-lako dong kalau main sini sesudah. Ini datang dengan depu tuan nyonya semua nih kawan. Ini bawa dan depu kereta, depu koper semua weh. Ini jarang-jarang saya lihat yang begini. Tuh, kalian lihat tuh di depan, sampai ada depu kue juga, kue ulang tahun. Itu pasti sesuai itu dong, nggak? Unik sekali ya kawan. Ini, weh kawan. Lako kota dong ya. Wih. Meriah lako ulang tahun nih dibikin keren begini. Wow, amazing lah. Nah, sudah toh, jadi kita sekarang akan cari tempat nobarnya. Karena setelah Panama melawan Maroko akan ada upacara pembukaan disambung dengan Indonesia kontra Ekuador Under 17. Ya, kita lihat lako-lako berlarian kawan. Berkejar sudah. Wah, woi kacau. Oke, yuk. Nah, welcome to Pakuan City Mall. Mall yang merupakan aset Pakuan di kawasan Surabaya Timur, kawan. Ada lako lagi. Ketemu lako terus. Ini yang besar nih. Ini yang besar kawan, kalian lihat tuh. Wih, kawan, mantap nah. Kayaknya ada pamerannya memang dalam rangka menyongsong Natal, ya. Tapi saya jadi berpikir kayaknya nobarnya di area outdoor deh ya. Nah ini apa namanya, Pakuan City Mall 2, satu di sana, yang 3 lagi dibangun. Saya tidak tahu mau berapa area Pakuan City Mall ini, tapi yang sudah pasti kayak 3 tuh. Sudahlah, ini namanya sambil menyelam minum air kawan. Jadi sambil cari tempat nobar Piala Dunia U17 yang dikatakan oleh pihak Surya Citra Media, kita lihat dulu suasana pameran piaraan-piaraan. Merry Christmas sudah di situ. Weh, depo ornamen bagus ya kawan. Weh, mantap ini. Wow, keren ya penataannya. Ini kayak begini. Jadi dibikin sedikit berbeda dengan Pakuan Mall di Lontar sana kawan. Asik ya. Nah, ada area outdoornya juga, itu yang bikin beda kawan.
Christmas party. Ini pesta Natal untuk para lako, kawan. Weh. Lako dong dikasih nama indah juga. Ini. Nah, ini pakan-pakan tuh anjing-anjing nih, kalian lihat, kawan. Ya, kita lihat berbunyi. Ini. Kayaknya ini ada anak anjing lagi nyusuin ya, atau gimana? Oh no. Oke, I understand finally. Nah. Ini kawan, banyak ya kita lihat piaraan-piaraan yang hadir di sini. Mereka bersuka cita di sini. Macam-macam saja. Senang lihat begini tuh. Jarang-jarang kalau saya pribadi sangat jarang melihat yang beginian. Ini adalah satu pengalaman yang sangat langka, kawan. Wah. Tapi saya tetap ingat sih, tujuan saya kan mau nobar. Nggak apa-apa. Pakannya ada yang makan di atas ya, kita lihat ya. Weh, ada ternyata untuk lako-lako ini ada depo pakaian-pakaian juga. Wih, ini satu hal yang tidak biasa. Selama saya 28 tahun ziarah di muka bumi ini, baru saya lihat yang begini-begini sampai diperhatikan sampai sebegininya, kawan. Nah, ini hadiah-hadiah yang bisa menunjang untuk para tuan dan nyonya, para pemilik lako yang dihadirkan di sini ya. Kalian lihat tuh. Ini yang besar ini, unyu sekali. Kalian lihat kawan Wih, terlalu mantap, kawan. Sabar dong. Mau dinaikin ke atas stage. Nih. Ada unyu-unyu unyu-unyu semua. Saya senang sekali. Wih, kawan. Wih, kamu lihat tuh. Wih, mantap, kawan. Mau dia jalan, dia puas kaki ada juga. Bisa bertahu. Alas kaki. Untuk aku ada juga, weh. Nah, ini deh, kawan. Ada untuk mainan untuk anak-anak juga. Wahana bermain untuk anak-anak juga ada. Nah, kita lihat ini lako-lako lagi. Wih, mantap, kawan. Ada yang tinggi besar. Nah, ada juga ini. Wih, melek kamera ya dia, kawan. Nah, ini ada yang taruh dia punya piaraan di sini ya. Wih, mantap, kawan. Oh, penilaian. Tapi ada DR Handa ya di sini. Kayaknya ada deh, mungkin. Entahlah, tapi mudah-mudahan ada sih. Idealnya supaya bisa apa ya? Mungkin bisa cek kesehatan juga. Another yang unyu-unyu. Hey. Oke, kita cari di manakah tempat nobar Piala Dunia U17 itu, kawan. Nah, kawan, ternyata tempat nobar Piala Dunia U17 tuh di sini, di Amphitheater. Jadi kita akan langsung menuju ke sana. Sudah injury time, sudah additional time. Panama melawan Maroko, babak kedua. Maroko 2, Panama 0. Tampaknya Maroko akan memenangkan partai perdana Piala Dunia U17 malam ini di Gelora Bung Tomo. Ini suasananya masih sepi, semua masih menantikan upacara pembukaan, dilanjutkan laga Indonesia melawan Ekuador, dan ada makanan-makanan di sini. Dan di seberang
bisa masuk Informa juga kayaknya kawan. Nah, ada tempat minum, tapi makannya saya cari makan agak berat mungkin belum ada ya. Tapi oke, ini servernya dari video dan menggunakan komentator berbahasa Inggris. Sehingga mungkin kalian yang tidak terlalu suka dengan komentator Liga 1, Indosiar, dan SCTV, ya bisa merasa lebih nyaman telinga kalian ya. Ada joget ini. Mudah-mudahan petugasnya nanti ada menjelang pertandingannya. Lapar bor. Oke, tampaknya Maroko akan memenangkan pertandingan kali ini. Bangku masih kosong. Oke kawan, tampaknya Maroko sudah tentu akan memenangkan partai perdana Piala Dunia U17 2023 menghadapi Panama karena sudah 8 menit, sudah 1,5 menit lewat dari additional time yang disediakan, yaitu 7 menit, dan Maroko sudah unggul 2-0. Mungkin yang saya saksikan sekarang ada satu tendangan bebas, tampaknya itu akan menjadi tendangan terakhir sebelum melangkah ke upacara pembukaan yang akan dimeriahkan oleh Wika Salim dan Aurelie Marmans. Dilanjutkan Indonesia kontra Ekuador. Sudah selesai. And that's it. Morocco wins the very first match of FIFA Under-17 World Cup against Panama. Maroko punya advantage sekarang untuk memastikan tempat di 16 besar apabila di pertandingan kedua mereka berhasil mengalahkan Ekuador. Sementara Panama nanti hari Senin mau tidak mau harus menang lawan kita untuk bisa jaga peluang. Tapi saya yakin Indonesia pasti tidak ingin merelakan poin melayang begitu saja. Anak-anak asuh Bima Sakti pasti akan berjuang untuk bisa at least meraih poin atau bahkan menang. Karena dalam kelompok usia 17 tahun semua bisa terjadi kawan. Seperti yang kalian lihat daftar juara di video yang Trophy Experience, semua bisa terjadi. Jadi ya, bisa saja negara-negara yang mungkin di level senior tidak diperhitungkan ketika di kelompok umur seperti ini ya menang. Nah, nanti diharapkan dari Piala Dunia U17 ini bisa menghasilkan kader-kader yang mungkin sekitar ya at least 2 sampai 5 tahun lagi akan menjadi bintang besar di kancah senior ya. Oke, rupanya mereka di sini menyiarkan dari Champions TV World Cup ya. Betul sekali. Saya tidak menghadapkan kamera ke layar karena itu menyangkut hak cipta dari Surya Citra Media. Jadi sudah. Tapi masih belum terlalu ramai orang. Mungkin beberapa menit lagi, tapi sudah ada orang beberapa. Ada yang bawa makan juga. Mungkin saya akan beli makan dulu sebelum kembali ke sini menyaksikan Indonesia kontra Ekuador. So, ikuti terus. Saya akan mengabadikan kondisi-kondisi di sini. Suasana yang pasti akan semakin ramai sebentar sebelum kita menyaksikan bagaimana Indonesia akan menghadapi Ekuador dalam partai perdana Indonesia di grup A Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Benowo, Surabaya. Kawan, kalian lihat pohon Natal itu, oh my god, indah sekali ya. Dia punya warna tuh cemerlang ya, menyinari kawasan Pakuan City malam hari ini. Wow, what a Christmas tree. Amazing. I like this. Nah kawan, satu hal yang baik di Pakuan City Mall ini,
menjadi salah satu tempat alternatif nobar ya bagi masyarakat yang mungkin tidak dapat tiket atau ya tinggal di Surabaya Timur yang notabene terlalu jauh dari Gelora Bung Tomo. Ini hal yang sangat baik. Ya, kita lihat kawan, tidak terlalu banyak orang yang datang nonton, sedikit saja, tapi setidaknya saya senang sekali bahwa ada yang sadar. Mungkin perlu sosialisasi lebih lagi nanti menjelang lawan Panama ya. Saya jujur, tadi waktu Indonesia Raya tuh saya sampai hormat sendiri di sini. Dan begitu luar biasa, anak-anak ini mereka kebanyakan tuh kalau saya lihat ya, mereka tuh dari SSB, mungkin sedikit saja yang bermain di IPA, tapi mereka digembleng yang begitu luar biasa sampai training camp di Jerman kawan. Dan malam ini mereka akan memulai perjuangan di depan. Arek-arek Surabaya bahkan yang dari luar juga datang ke GBT. Hampir full house itu ya. Wow, sampai di lantai 2. Tadi selain ada Presiden Jokowi, ada Ibu Riana datang dengan ini. Datang kayaknya dengan Jan Etes juga, padahal dia bapak ada nonton di Manahan sana. Presiden FIFA Gianni Infantino juga hadir dengan membawa ketua komite wasitnya Pierluigi Collina. Ya, mungkin nanti orang akan rame lah, mudah-mudahan. Menarik kawan, ada VAR di Piala 2017 tadi dimanfaatkan pada saat Mali melawan Uzbekistan. Mali menang 3-0 lawan Uzbekistan, ya betul. Sementara tadi saya cerita di bagian sebelumnya bagaimana hasil akhir Maroko melawan Panama. So, malam ini video juga menyiarkan satu pertandingan lain, yaitu Spanyol melawan Kanada. Kayaknya di Manahan juga, entahlah. Kayaknya ya, saya kurang tahu. Ini akan sangat menarik. Ya, di tempat lain saya kira banyak nobar juga di penjuru Surabaya dan penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia. So, ya. Pokoknya saya akan pantau lah ini ya. Nah kawan, untuk komentator itu kalau di video kalian nonton melalui streaming itu bersyukur akan mendapat komentator berbahasa Inggris. Sedangkan baik di SCTV maupun Indosiar, komentatornya adalah sumber daya manusia Liga 1. Mungkin ada warganet yang kesel juga, kenapa harus komentator Liga 1 ini? Ya kan sesuai pasar penonton kan. Televisi kan mainstream kan untuk masyarakat yang berbeda dengan para pengakses streaming gitu kan. Jadi jangan dipaksakan juga begitu, bahwa masyarakat yang sulit mencerna komentator bahasa Inggris juga harus nonton komentator bahasa Inggris, biarlah mereka mencerna pembahasan dari para pakar yang biasa tampil dalam Liga 1, Champions League dan Premier League. Kawan, baru saja satu peluang bagi Indonesia, tetapi bolanya terbang jauh ke arah penonton. Bukan tabrak itu jaring di gawang. Tapi satu usaha yang baik yang kiranya dapat meningkatkan mental daya juang para pemain Indonesia di menit ke-9 pertandingan malam ini kawan. Luar biasa. Satu usaha yang ya baik sebenarnya, tapi masih terbang. Mudah-mudahan ada gol untuk Indonesia sebentar, supaya ada menambah semangat dan ya mungkin bisa meningkatkan advantage. Siapa tahu ya kan bisa lolos ke fase knockout. Ya, mudah-mudahan timnas kita bisa banyak berbicara di turnamen ini, terutama malam ini pertandingan perdana ya, melawan salah satu tim terbaik di Amerika Selatan saat ini kawan. Lihat sih. Ya kawan. Ya,
Mungkin untuk pertandingan lawan Panama, saya kira perlu sosialisasi yang lebih masif ya. Baik dari SCM maupun ya, mungkin akun-akun apa, influencer atau info-info lokal Surabaya mungkin bisa bantu sosialisasi juga. Kalau saran saya ya, supaya terutama masyarakat Surabaya Timur bisa tahu bahwa di Pakuan City Mall ini ada amphitheater di lantai 2 yang bisa digunakan sebagai tempat untuk banyak aktivitas, dan untuk Piala Dunia 17 kali ini nobarnya ada di sini. Jadi lebih tersosialisasikan ya. Nah, terutama di sini ada gamenya bagus, seru. Saya jadi ingat pas Traffic Experience di alun-alun dulu, ada begini juga, main sepak bola duduk begini nih. Ini kayaknya seru ya. Nah, dengan ini aturan mainnya, ada fase apa sistemnya knockout nih. Diharapkan banyak yang main. Nah, pemenang pertama dapat HP, yang gugur dapat merchandise dari penyelenggara. Nah, kayaknya pas di sela-sela pertandingan bisa jajan nggak ya? Kawan, tadi kembali satu peluang yang mudah ditangkap. Oh my god. Hampir saja Ekuador mencetak gol pertama di pertandingan ini, tapi masih bisa dicegah. Ya, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, rupanya sedikit orang, jadi saya agak lebih puas kalau mau teriak-teriak ya. Aduh. Sudah 2 peluang emas dibuat oleh timnas Indonesia, tetapi belum ada satupun yang menghasilkan gol. Skor hingga 17,5 menit berjalan masih kacamata. Hampir penuh gelora Bung Tomo, kawan. Dari berbagai penjuru Jawa Timur. Ya. Nah, karena lebih dekat ke Gresik, saya tuh jadi berpikir, bagaimana kalau pemerintah Kabupaten Gresik memanfaatkan kesempatan ini untuk mengerahkan moda transportasi juga seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Siapa tahu ada orang Gresik beli tiket kan? Nah, dengan itu bisa diarahkan untuk pergi nonton. Mungkin shuttle busnya bisa di kantor bupati setempat atau di Gelora Joko Samudro yang paling dekat bisa ya. Mungkin saya tidak tahu apakah pemerintah Kabupaten Gresik melakukan hal itu tidak, tapi sebaiknya perlu. Siapa tahu orang Gresik banyak yang beli tiket karena dekat antara Gresik dan GBT. Wow. Belum ada gol, hampir 19 menit. Tetapi sudah berapa peluang diciptakan oleh kedua kubu ya. Kita akan pantau terus bagaimana aksi Garuda Asia dan timnas Ekuador. Ya, mulai banyak lagi orang. Sebentar tadi ada satu peluang dari kubu Ekuador yang terbang ke langit. Masih aman, tapi harus waspada. Ya. Luar biasa. Semoga nanti lawan Panama bisa lebih penonton. At least nanti babak kedua. Mungkin perlu ada pengumuman di speaker di mall sana, supaya mengarahkan pengunjung itu ke sini datang nonton. Itu salah satu strategi yang bisa dilakukan. Berbahaya! Indonesia! Oh, gol! Gol pertama dibuat oleh Indonesia, kawan. 21,5 menit. Gol oleh Indonesia. Menaikkan mental para pemain. Luar biasa. Pertama kali tampil di Piala Dunia level manapun, Indonesia langsung membuat gol, kawan. Wow. Woo!
Cukup sederhana tetapi cukup untuk membuat tim Ekuador panik, kawan. 1-0 untuk Indonesia. Menit ke-21 setengah. 1-0 untuk Indonesia. Wow. Dibuat oleh Kakak. Nama persis Kakak Purwanto. Orang tuanya pasti ngefans dengan Ricardo Kakak. Karena 2004, 2005, 2006 tuh memang Ricardo Kakak tuh lagi melejit. Ya, waktu itu masih di AC Milan, kawan. 2009 baru dia ke Real Madrid. 1-0 untuk Indonesia. Ya. Indonesia sudah unggul, kawan, dan tadi satu peluang lagi coba dibuat tapi keluar ya. Sekarang gambaran tentang Indonesia. Saya berpikir setidaknya dengan ada gol ini bisa menaikkan gitu ya semangat. Ya, siapa tahu menang kan, modal. Terus kalau seri 2 kali kan ya siapa tahu dapat peringkat 3 terbaik. Lolos 16 besar. Kan 6 grup. Kalau juara dan terhadap kan 12. Nanti diambil 4 tim yang masuk peringkat 3 untuk masuk 16 besar juga berlaga ya. Pemain kita masih mampu menahan peluang dari Ekuador tadi. Bagus. Ekuador berusaha mengejar ketinggalan sekarang. Sedikit sulit untuk mereka karena kalau kalah kali ini bisa jadi mental mereka akan terguncang dan akan mungkin kesulitan melawan Maroko di hari Senin. Awal yang baik untuk Garuda Asia di Piala Dunia, bermain depan publik sendiri di Gelora Bung Tomo, dan kita tahu semangat arek-arek Surabaya begitu luar biasa untuk mendukung mereka. Bukan hanya arek Surabaya ya, kalau saya bilang arek Jawa Timur, bahkan dari luar Jawa Timur juga ada. Kalau saya pantau ya, wow. 1-1 kawan. Ekuador bereaksi, mereka membalas. Ya, betul. Terdiam, kami semua diam di sini sekarang. 1-1. Siapa yang bisa duluan itu yang akan naik bagi mentalnya. Water break. Ya, karena sudah kurang lebih beberapa bulan terakhir, saya kira sudah kurang lebih sejak saya pertama kali datang ke Surabaya, memang suhu udara panas sekali. Dan kalau siang hari itu biasanya bisa sampai sekitar hampir 40 derajat, kawan. Pokoknya lebih dari 30 derajat. Dan malam hari begini 25 ke atas lah, pokoknya mendekati 30 derajat. Sehingga saya pikir memang cooling break diperlukan, kawan. Ya. Siapa itu? Dr. Reza Brotosmoro, saya kira. Banyak pesohor-pesohor nasional yang hadir. Ada Intan Somadina, Kartika Berliana juga hadir di sana. Tampaknya mulai ya. Itulah pentingnya speaker di shopping mall di sana untuk mengarahkan para pengunjung ke amphitheater sebenarnya. Mungkin bisa dilakukan saat melawan Panama nanti di hari Senin. Oke, kawan, ada masalah sedikit sebelum Ekuador melakukan tendangan bebas, kawan. Oke. Ada masalah kecil tadi di pagar betis. Oh, seperti ada pergantian pemain. Ya, terjadi pergantian pemain di kubu kita.
Berbahaya! Ah! Offside atau pelanggaran ya? Apa yang terjadi? Oke. Kayaknya ada sesuatu tadi sebelum bola itu masuk. Entah offside atau ada pelanggaran ya. Mungkin bisa ditayangkan apa yang terjadi tadi. Apa tadi? Tunggu. Apa tadi ya? Belum terlihat kejadiannya. Pelanggaran kayaknya. Apa offside ya? Oke, 4 menit extra time. Tapi ceknya sudah selesai. Mungkin ada sesuatu. Makanya tidak sah golnya. Sekarang kedua tim berusaha untuk mencetak gol kedua masing-masing. Siapa yang duluan maka akan membuat pertandingan ini semakin seru saja. Oke, sementara itu sudah ada yang mulai memanfaatkan wahana sepak bola duduk ini. Wow, sulit ya. Ini kayak pas Trophy Experience kemarin. Kalau Trophy Experience kemarin yang mengadakan tuh kebetulan panitia sendiri ya. Gol! Kayaknya, wah, bunuh diri. Ya, rupanya banyak yang menonton bersama keluarga sehingga sepi di sini, tapi tidak apa-apa. Well kawan, babak pertama sudah berakhir dan skor sementara Indonesia 1, Ekuador 1. Tadi Arkan Kakak Purwanto mencetak gol di menit 21,5 tadi, tetapi kemudian disamakan oleh pemain Ekuador. Sempat ada gol lagi Ekuador, tapi rupanya dianulir oleh wasit. Mungkin ada pelanggaran atau offside di situ. Nah, sepertinya di halftime ini kedua tim akan memanfaatkan waktu jeda untuk konsolidasi sebelum babak kedua, dan itu akan menentukan bagaimana babak kedua berjalan ya. Nah, saya lihat ke bawah masih ramai orang di kawasan Pakuan City ini ya, mungkin terutama warga di sekitar sini ya, pokoknya di daerah Surabaya Timur. Mungkin ada yang masih penasaran dengan beberapa objek yang fotoable di sini, atau mungkin ada yang masih datang bawa piaraan ya. Dan ya, begitulah Pakuan City malam ini. Saya coba melihat ke mall mungkin ya. Ya, kita nantikan saja babak kedua akan seperti apa. Ya kawan, penonton sudah semakin banyak di Gelora Bung Tomo. Saya kayak merasa ada yang bawa anabulnya. Ya, ada yang bawa anabul kawan. Benar. Anabul ikut nonton bola.
Ya, tapi seperti kata komentator tadi, perubahan harus dilakukan oleh kedua kubu supaya ada yang bisa mengubah keadaan di pertandingan kali ini, kawan. Sementara di Stadion Manahan sudah kartu merah 1 untuk Kanada dan ada yang copot di bawah, ada bagian bawah tuh jaring tuh copot di Gelora Bung Tomo, kawan. Harus segera diperbaiki. Untuk hanya lepas begitu, bukan sampai putus. Ya, saya kira pembenahan yang minor sebenarnya. Apakah itu hasil dari gol yang penyama tadi atau gol yang dianulir ya? Entahlah. Tapi tidak apa-apa. Di semua tempat juga bisa terjadi ya. Nah, bener kan? Ada yang bawa anabul kan? Ada kereta itu anabul emang. Emang ada yang bawa anabul kan? Mulai makin banyak orang ya, mulai banyak ke orang di Gelora Bung Tomo. Di Pakuan City Mall, sorry. Sepertinya memang petugas di sini harus buat pengumuman pakai pengeras suara di dalam shopping mall kalau ada nobar supaya makin banyak orang yang datang nonton nanti. Itu untuk hari Senin saya kira perlu strategi itu. Oke, second half dimulai 1-1. Oke kawan, Indonesia tampaknya langsung menyerang. Berbahaya! Masih bisa ditangkap. Cukup mudah kawan. Menit 45, setengah menuju menit 46. Indonesia langsung punya peluang di babak kedua. Mulai panas di Gelora Bung Tomo kawan. Sementara supporter yang 38.000 orang tuh semakin riuh bunyinya di Benowo sana. Wow. Sementara Ekuador tampaknya juga berusaha melakukan manuver yang kurang lebih sama. Sanchez looking at Bentley's running behind. Afriza. Semakin menarik saja. Ya, ikuti terus nanti. Kawan, Ekuador hampir saja membuat gol kedua, tetapi masih bisa dihalau tadi. Sepertinya ada pelanggaran. Kita lihat para penonton di Gelora Bung Tomo. Ada yang buat koreografi juga. Ada perwakilan santri datang nonton. Oh, para santri ada buat koreografi. Support in the crowd for Ecuador. Just a few friends and family had made the long trip from South America. The team actually had a training camp in Greece before they went all the way over to Indonesia to just try and bridge the gap and get them more accustomed to the time zone. Sebagian berangkat langsung dari negara yang nonton. Pasti jet lagnya luar biasa karena perbedaan waktu yang cukup signifikan ya. Ada beberapa pesohor yang hadir saya lihat. Dan tadi World Cup finals, the only exception being their debut in the competition in Canada in 1987 when they won one of their 3 games beyond the group stage. Komentator mengatakan Ekuador debut pertama kali tahun 87. Saya kayak merasa kayaknya pemain kita yang satu itu ada apakah terjadi pergantian?
Presiden Jokowi, Erick Thohir ada, Gianni Infantino, Adi Guryana, dan Etes datang. Padahal bapaknya nonton di Solo tadi. Oh my god. Apakah terjadi pergantian? Nyeri tuh. Oke, kayaknya minta diganti nih. Sakit itu kawan. Untuk sementara Indonesia main dengan 10 orang sambil menunggu keputusan terkait yang kena insiden tadi. Apakah Bima Sakti akan biarkannya lanjut atau minta diganti? Kembali satu percobaan yang cukup padu dari Ekuador tadi, tapi ya dengan 5-11 upaya penyerangan tadi, upaya menembak dan on target 2-5 dengan gol 1-1. Kita lihat, masih bisa tangkap, aman saja. Kiper lagi yang tumbang ini. Repot. Kiper tumbang. Ikram Al-Ghifari, goalkeeper tumbang. Repot sudah ini. Gawat. Bima Sakti tampaknya mulai berpikir keras. Oke kawan, sepertinya tadi saya lihat ada pemain yang ditandu. Kayaknya pemain kita ditandu kawan. Oh my god, it will be a little bit difficult. He's temporarily playing with 10 men here. Ya, kita main dengan 10 orang sementara. Ada yang ditandu. Sepertinya Bima Sakti perlu menyiapkan penggantian pemain kawan. Oh my god. Berbahaya, keluar. Ikram berhasil mengeluarkan bola itu dan ya tampaknya tidak terlalu mengganggu tadi insiden kecil yang dia alami tadi. Ya, mantap Ikram, mantap, keren bro. Oke, siapa yang masuk? Dennis Figo keluar. Yang ditandu keluar. Kesempatan emas bagi adik-adik ini untuk menunjukkan kemampuan mereka supaya dilirik at least di tingkat Asia lah. Mungkin suatu saat mereka ini akan menjadi bagian dari Liga Champions Asia. Kita tak tahu, tapi semoga. Oh, ada yang main sepak bola duduk di sana ya. Berbahaya! Kembali Ikram membuat penyelamatan yang luar biasa. Wow! Gila, mantap. Kawan, satu pertandingan baru main pertama sudah langsung menguras emosi. Saya sudah beberapa kali teriak dari tadi. Betul-betul menguras emosi kawan. Kacau. Ya akhirnya ada yang beli minum benar-benar. Semakin malam semakin senyap Pakuan City. Kawasan perumahannya sendiri senyap. Tapi mallnya masih bergeliat kawan. Parkiran masih cukup padat. Ya, gemerlap kelap-kelip pohon Natal yang begitu indah. Ya, I love this. Mungkin saya perlu kembali lagi nanti pada saat ya
mungkin pas lawan Maroko untuk mengabadikan momen menikmati pohon Natal yang keren ini. Aduh, saya senang sekali kawan. Terindah atau mungkin coba bis Natalnya mereka, bis Natal Pakuan Group yang bisa kita naikin gratis dari sini ke TP, terus lanjut ke Pakuan Mall di Lontar. Begitu juga sebaliknya. Masih panas kawan, masih panas dengan beberapa pemain yang sudah diganti. Ada yang ditandu tadi, kesian, dan itu di sudut kita semua. Tapi saya adik-adik ini sangat heroik ya. Mereka berusaha at least mempertahankan supaya bisa dapat poin, supaya menjadi modal melawan Panama. Meskipun ada yang harus mengerang kesakitan beberapa, tapi kita patut mengapresiasi semangat juang adik-adik kita ini ya. Wow. Tampaknya Ekuador bermain cukup keras malam ini. Di samping mereka sendiri pemain kita ya ada yang keletihan mungkin ya. Ada yang salah gerak mungkin. Ini kayaknya salah gerak mungkin. Satu peluang yang terbuang kawan. Aduh, kalau tidak sedua tuh hampir saja. Kembali emosi para penonton di Pakuan City Mall terkuras kawan. Hampir. Ini saya kira akan semakin panas. Apakah ada cooling break lagi? Meskipun kayaknya kalau malam begini suhu udara terkendali lah. At least ya, tapi entahlah. Apakah akan terjadi cooling break? Tidak rupanya. Tapi Ekuador melakukan pergantian pemain di menit ke-75. Ya, makin seru saja kawan. Kawan, additional time yang sangat panjang, 13 menit kawan. Sengit kawan. Sengit. Terlalu banyak insiden tadi sehingga memaksa 13 menit additional time. Menguras emosi. 3 pergantian pemain di kubu Ekuador. Sanchez also one of those who's this point. Caicedo on, Sanchez on, Jeremy De Jesus on. Panjang ini, masih akan terkuras emosi kita. So much concentration leading now from Indonesia. De Jesus here. Berbahaya. Belum. So tight, they're so congested across their own penalty area now. Penonton masih antusias ya. Well kawan, berakhir sudah pertandingan perdana Indonesia dalam Piala Dunia kelompok usia 17 tahun. 1-1 melawan Ekuador. Pertama kali Indonesia main langsung dapat poin kawan. Wow. Sempat unggul sejak menit ke-21 melalui Arkan Kakak Purwanto, tetapi kemudian disamakan oleh pemain Ekuador. Dan banyak drama yang terjadi tadi. Pelanggaran demi pelanggaran terutama yang menyasar adik-adik kita. Tapi luar biasa mereka bisa bertahan. Dan saya pikir ini akan menjadi modal yang sangat baik bagi mereka dalam menghadapi pertandingan berikutnya hari Senin. Di mana mereka harus menghadapi Panama yang tadi kalah 2-0 lawan Maroko. Nah,
Mudah-mudahan apa yang diraih malam ini menjadi penyemangat nanti untuk hari Senin ya. Dan tentu saja adik-adik kita itu akan berlatih lagi. Ada lapangan latihan juga di sini. Tidak tahu apakah latihan mereka juga bisa dilaksanakan di Gora 10 November. Mungkin bisa ya. Tapi itu adalah satu advantage tadi kawan. Dengan sudah dapat 1 poin itu ya bisa lah. Kalau mereka bisa perform bagus lawan Panama, mungkin lawan Maroko ya bisa berhasil yang bagus juga. Kalaupun tidak masuk 2 besar, siapa tahu 4 di antara 4 tim peringkat 3 terbaik Indonesia mungkin bisa masuk. Kalau tidak sampai masuk top 2 di grup ya. Nah, so itu akhir dari video kali ini. Mungkin besok saya akan kembali ke sini untuk menyaksikan audisi bintang radio wilayah Surabaya Timur di lokasi yang tadi ya. So, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe GMTV, like all the videos, share, give your feedbacks, and ring on the bell supaya kalian tahu kalau ada video baru lagi dari saya, oke? So, thank you again and bye-bye.